semuanya, di sini kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Hewan yang akan membahas mengenai aktivitas sinaptik sistem saraf. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya sendiri, Febriani Tetisi Tanggang, dan rekan-rekan saya ada Wiwin Dumasimandulang dan juga Liza Zunita. Nah, materi pertama yang akan dijelaskan oleh saudari Wiwin Dumasimandulang, dipersilahkan. Materi pertama, kita akan membahas mengenai aktivitas sinaptik, sinaps listrik, dan sinaps kimia. Pada sistem saraf ada bagian-bagian yang disebut yang pertama reseptor, alat untuk menerima rangsang, biasanya berupa alat indera. Yang kedua ada afektor, alat untuk menanggapi rangsang berupa otot dan kelenjar. Yang ketiga ada sel saraf sensoris, yaitu serabut saraf yang membawa rangsang ke otak. Yang keempat, sel saraf motorik, yaitu serabut saraf yang membawa rangsang dari otak. Dan yang kelima, sel saraf konektor, yaitu sel saraf motorik atau sel saraf satu dengan sel saraf lain. Sebuah sel saraf beserta aksonnya dan proses lainnya membentuk sebuah neuron pada saat pembentukan batang saraf. Serabut-serabut saraf disusun menjadi berkas-berkas yang disebut fasikuli. Sebuah serabut saraf mempunyai kemampuan konduktivitas atau penghantar dan eksitabilitas atau dapat dirangsang. Serabut saraf mampu memberikan reaksi atas rangsangan dari luar seperti rangsangan mekanik, elektrik, kimiawi, atau fisik yang dapat menimbulkan impuls yang dihantarkan melalui serabut saraf. Sebuah impuls saraf selalu dihantarkan melalui dendrit sel, lantas dari sel ke akson. Lalu proses sedemikian disebut dalil penghantaran maju. Dengan cara yang sama, sebuah impuls dapat juga melintasi sejumlah neuron. Sel-sel sistem saraf sangat kompleks, namun hanya terdiri dari dua jenis sel utama, yaitu neuron dan neuroglia. Selanjutnya, secara fungsional terdapat tiga golongan neuron. Yang pertama neuron sensoris, yaitu mengkomunikasikan informasi mengenai lingkungan eksternal dan internal dari reseptor sensoris ke sistem saraf pusat. Yang kedua interneuron, mengintegrasikan input sensoris dan output motoris. Yang ketiga neuron motoris, yaitu mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke sel efektor. Neuroglia terdiri dari yang pertama oligodendroglia yang menghasilkan mielin. Yang kedua ependima, yaitu produksi cairan cerebrospinals. Yang ketiga mikroglia, yaitu sel fagosit. Dan yang keempat astroglia atau astrosit, yaitu sel pemberi nutrisi, menginduksi pembentukan sambungan yang erat antar sel yang melapisi kapiler dalam otak. Lanjut, potensial aksi berjalan di sepanjang akson karena mampu merambat dengan sendirinya. Potensial aksi itu adalah peristiwa elektris atau listrik yang terlokalisir, yaitu depolarisasi membran pada titik perangsangan yang spesifik. Neuron umumnya dirangsang pada dendritnya atau badan selnya, supaya potensial aksi yang dihasilkan itu berfungsi sebagai suatu sinyal. Potensial aksi itu dengan suatu cara harus berjalan di sepanjang akson ke ujung lain sel itu. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Di sini saya ingin membahas materi tentang potensial aksi berjalan di sepanjang akson karena mampu merambat dengan sendirinya. Jadi potensial aksi adalah peristiwa elektris atau listrik yang terlokalisir, yaitu depolarisasi membran pada titik perangsangan yang spesifik. Neuron umumnya dirangsang pada dendritnya atau badan selnya, supaya potensial aksi yang dihasilkan itu berfungsi sebagai suatu sinyal. Potensial aksi itu dengan suatu cara harus berjalan di sepanjang akson ke ujung lain sel itu. Berikut ada gambarnya. Kemudian materi yang dibahas yaitu komunikasi kimiawi dan listrik antar sel terjadi pada sinapsis. Jadi sinapsis adalah persambungan unik yang mengontrol komunikasi satu neuron dengan sel-sel lain. Sinapsis ditemukan antara dua neuron, antara reseptor sensoris dan neuron sensoris.
Kemudian ada antara neuron motoris dan sel otot yang dikontrolnya. Dan antara neuron yang dengan kelenjar. Nah, sinapsis ini terdiri dari dua, yaitu sinapsis listrik dan sinapsis kimiawi. Terus materi yang selanjutnya itu ada pemrosesan informasi atau potensial postsinaptik, inhibisi, presinaps, dan fasilitasi kecepatan pembentukan potensial aksi. Nah, besarnya potensial listrik yang terjadi bergantung kepada besarnya rangsangan yang tiba. Rangsangan dapat berupa rangsang kimia, mekanik, sakit, cahaya, dan lain-lain. Potensial berjenjang boleh dikatakan sebagai potensial postsinaptik karena potensial yang terjadi akibat dari sinapsis. Setelah ambang batas potensial tercapai, maka akan terjadi potensial aksi. Potensial aksi ini dapat hilang dengan cepat. Seberapa jauh aktivitas sinaptik dapat mempengaruhi aktivitas listrik postsinaptik bergantung kepada seberapa jauh jarak antara sumber listrik atau presinaptik dengan badan sel dari sel target atau postsinaptik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai inhibisi presinaptik dan fasilitasi. Adapun inhibisi adalah merupakan sasaran untuk saraf descending agar aktivitas saraf tersebut menjadi lebih terfokus. Inhibisi presinaptik merupakan pengendali agar rangsangan yang terjadi tidak berlebihan. Lalu ada pula fasilitasi, di mana pada fasilitasi saraf 1 presinaptik menerima neuron transmitter dari presinaptik saraf 2 dan menekan permeabilitas terhadap ion K+ sehingga pas sinaptik terdepolarisasi. Nah, di samping ada gambar, di situ dijelaskan gambar yang A itu, jika hasil akhirnya eksitatori maka potensial ambang akan tercapai. Lalu pada bagian B yang di bawah itu ada artinya sedangkan apabila inhibitori maka potensial akan di bawah ambang atas. Tetapi saraf lebih mudah teraksitasi. Keadaan ini disebut fasilitasi. Baik, selanjutnya di sini ada kecepatan pembentukan potensial aksi. Dalam fisiologi, potensial aksi atau disebut dengan AP terjadi ketika potensial membran dari lokasi sel tertentu dengan cepat naik dan turun. Depolarisasi ini kemudian menyebabkan lokasi yang berdekatan mengalami depolarisasi yang serupa. Potensi aksi terjadi pada beberapa jenis sel hewan yang disebut ada sel eksitasi yang meliputi neuron, sel otot, sel endokrin, dan di beberapa sel tumbuhan. Nah, potensial aksi dihasilkan oleh jenis saluran ion berpagar tegak khusus yang tertanam dalam membran plasma sel. Saluran ini ditutup ketika potensial membran dekat atau negatif potensial istirahat sel. Tetapi mereka cepat memulai membuka jika potensi membran meningkat untuk tegang. Ambang tepat didefinisikan di depolarisasi potensial transmembran. Ketika saluran terbuka, mereka memungkinkan aliran masuk natrium ion yang mengubah gradian elektrokimia, yang pada gilirannya menghasilkan kenaikan lebih lanjut dalam potensial membran menuju nol. Ini kemudian menyebabkan lebih banyak saluran terbuka, menghasilkan arus listrik yang lebih besar, melintasi membran sel dan seterusnya. Ciri selanjutnya yaitu ada integrasi dengan sistem lain. Adapun sistem saraf tersusun dari berbagai struktur khusus yang berfungsi untuk menerima, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Komunikasi antar satu neuron dengan neuron yang lainnya atau dengan otot dan kelenjar adalah melalui proses transmisi sinaptik atau disebut dengan synaptic transmission. Transmisi sinaptik terjadi sinap di mana akson dari suatu neuron atau sel home presinaptik akan berhubungan dengan dendrit akson dari suatu neuron lainnya atau dengan otot serta kelenjar.
Lalu sistem saraf tersusun dari satu alat komunikasi dan integrasi untuk organisme yang dicirikan oleh cepatnya reaksi dan lokalisasi yang tepat dari tempat kerjanya. Fungsinya didasarkan atas suatu infrastruktur selular sangat sempurna, hubungan bercabang yang menghasilkan kerja dengan kecepatan tinggi dan cepat. Umumnya sistem saraf mengatur aktivitas alat-alat tubuh yang mengalami perubahan relatif cepat seperti pergerakan otot rangka, pergerakan otot polos, dan pada alat pencernaan dan sekresi beberapa kelenjar. Contoh fungsi sistem saraf dalam mengatur dan mengkoordinasikan berbagai aktivitas dari fungsi tubuh adalah berhubungan dengan sistem pencernaan dan sistem peredaran darah. Sistem pencernaan tidak ada artinya jika tidak didampingi oleh sistem peredaran darah untuk menyerap dan mengedar berbagai zat makanan yang telah dicerna. Berbagai sistem tersebut bekerja sama tidak sembarangan. Waktu dan tempat dari satu perangkat kegiatan berhubungan erat dengan berbagai kegiatan lainnya. Nah, beberapa kegiatan tubuh seperti berjalan dan mengunyah merupakan kegiatan yang didasari oleh individu, sedangkan kegiatan lain pengaturan denyut jantung, sekresi, enzim, dan gerakan peristaltik merupakan aktivitas yang tidak disadari atau otonom. Semua itu dikoordinasikan oleh sistem saraf sebagai jaringan khusus yang menghubungkan seluruh tubuh dan diatur oleh sistem hormonal sebagai sekresi kimia yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin ke dalam peredaran darah. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 5. Jika ada salah kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan dan semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga dapat menambah wawasan untuk kita semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.